Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di Podcast Gaikon. Happy New Year buat teman-teman Gaikon. Semoga di tahun 2021 ini teman-teman Gaikon lebih produktif, lebih semangat lagi dan sehat-sehat selalu. Jangan semakin terpuruk, jangan semakin bersedih di tahun ini ya. Ayo move on, ayo bangkit dari tahun 2020 dan kita mulai lembaran baru di tahun 2021 ya. Apa kabar nih Sobat Gaikon? Di tahun baru ini Ningsel mencium aroma kobel mulai mendekat ya. Sosok kobel yang sudah mulai mendekat masuk ke alam medsos di Gaikon ya. Kita doakan saja semoga semakin mendekat, semakin masuk supaya nanti bisa bergabung lagi di edisi Podcon berikutnya. Nah, oke Gaikoners, Ningsel kali ini mau ngebahas soal ini ya, yang lagi rame apa sih di medsos? Oh ini, pembubaran FPI. Nah, Front Pembela Islam. Kalau menurut Ningsel sangat-sangat setuju karena di satu sisi Ningsel setujunya karena FPI ini sudah resmi ditetapkan untuk dilarang dan dibubarkan. Tapi di sisi lain Ningsel juga sangat menyayangkan tindakan aparat penegak hukum karena ini menurut saya ini sangat-sangat, kalau katanya orang Jawa tuh kasep. Ya, sangat kasep. Bukan kaset radio alias terlambat. Kok nggak dari dulu aja dibubarin gitu loh? Kenapa harus nunggu rusuh dulu? Kenapa harus nunggu memakan korban? Harus menunggu menimbulkan kerumunan, menunggu COVID dulu? Kenapa harus negara ini ribut dulu? Ya kita nggak tahu kenapa. Yang kita tahu hanyalah kasep. Seharusnya sebelum era media sosial seperti zaman sekarang ya, sebelum ada era-era digital seperti ini, FPI seharusnya sudah mulai ini ya, dinonaktifkan atau divakumkan segala kegiatannya, baik kegiatan intern atau eksternnya, atau mungkin izin organisasinya tidak diperpanjang. Mungkin bisa juga sih. Di era-era presiden sebelumnya, apakah seperti itu ya? Kita nggak tahu ya. Tapi kenapa kok di era Jokowi ini kayaknya semuanya serba kasep gitu loh. Aduh, Ningsel ini sampai nggak habis pikir loh ya. Angel. Nah, di samping berita bubarnya FPI ini, ada lagi yang mau Ningsel obrolin ini ya, yang lagi hot. Berita soal Gisel ya, Gisela Anastasia ini kemarin sempat dipanggil sama Polda Metro Jaya, tapi kayaknya Gisel mangkir. Nah ini di tahap penyelidikan, terus dia mangkir, tapi waktu di Polda Metro Jaya itu si pasangannya ini datang, si siapa? Michael Yukinobu Defrets itu ya. Ningsel ini sebenarnya heran loh, kenapa ya dipanggil Nobu? Nama bagus-bagus Michael, tapi panggilannya Nobu. Tahu nggak sih kepanjangan Nobu itu apa? Nobu, norak banget. Orangnya ganteng, tapi panggilannya Nobu. Untung nggak dipanggil Nobita. Ini kayaknya untuk membahas detail soal kasusnya Gisel ini, kayaknya lebih seru dibahas pada saat nanti ada kobel mungkin ya. Menurut teman-teman Gaikon gimana? Dibahas di sini atau dibahas di Podcon berikutnya sama Kobel? Karena Kobel lah yang lebih berwenang untuk menganalisis kasus ini. Karena Kobel sendiri sudah memproklamirkan bahwa tahun ini rencananya Kobel dipanggil ke istana untuk menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perawan ya. Wow. Jadi saya rasa Kobel lebih berwenang untuk menganalisis kasus ini, mendalami kasusnya Gisel ini, bagaimana seharusnya proses hukumnya seperti apa,
Nah, nanti biar dijelaskan sama Kobel ya. Di sini Ningsel hanya menceritakan basic-basicnya dulu, kemudian nanti tinggal dikupas lebih lanjut oleh Kobel. Bicara soal video panas dari Gisel ini, nah ini juga Ningsel lagi-lagi bilang kasep ya. Dari beberapa sejarah perbokepan artis di tanah air, kenapa baru kasusnya Gisel ini kok Komnas Perempuan ini baru angkat suara gitu loh? Kenapa nggak dulu-dulu yang zamannya Cut Tari sama Ariel? Kenapa Komnas Perempuan kok malah diem? Baru sekarang, baru era-era digital, baru zamannya viral-viralan, baru Komnas Perempuan ngomong. Apa mungkin pencitraan apa gimana ya? Nah inilah yang dimaksud dengan definisi kasep ya. Lagi-lagi kasep. Ini menurut opini pribadi Ningsel ya. Memang Gisel itu tidak salah. Salahnya adalah ketika video itu tersebar dan menjadi tontonan publik kan, otomatis dijerat pornografi pun nggak salah juga, karena unsurnya memang nggak terpenuhi di situ. Kalau masuk di undang-undang ITE mungkin bisa diproses. Nah ini nanti tergantung dari pihak penyidik kan, mau kira-kira kapan mau konferensi lagi atau mau gelar perkara lagi. Nanti tinggal menunggu saja kapan ada klarifikasi dari pihak penyidik Polda Metro Jaya. Tapi yang lebih utamanya ini ya, psikisnya Gempi ini menjadi bahan obrolan netizen ya. Kayaknya semua pada kasihan gitu ya, mendoakan Gempi supaya Gempi diberi kesabaran, diberi ketabahan menghadapi mamanya yang nakal gitu ya. Nakal tanda kutip, nakal, nakal gimana ya? Ya lagi-lagi nakal kasep. Hari ini kayaknya temanya kasep semua deh. Kenapa Ningsel bilang nakalnya kasep? Kalau mau nakal mah nakal aja, tapi jangan setelah menikah. Mending nakalnya sebelum menikah supaya tidak terjadi seperti ini gitu loh. Nakal udah menikah, udah punya anak, terus nakalnya telat gitu kan, kasihan anaknya gitu loh. Jadi kepikiran juga kan anaknya, kok mamanya gak pulang-pulang, mamanya sibuk terus, dikirain cari kerja, cari syuting, cari endorsan, ternyata ke kantor polisi ya kan. Di anak seusia Gempi mungkin sangat-sangat membutuhkan peran seorang ibu ya. Nah pada akhirnya mungkin Gempi diambil alih hak asuhnya oleh Gading Martin. Tapi memang ini jalan yang terbaik buat Gempi ya. Sabar ya Gem ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ngasuh Gempi boleh deh main ke rumahnya Ningsel, nanti Ningsel belikan es krim ya. Oke, sekian dulu podcast soal kasep kali ini. Masih ada berita kasep-kasep yang lain, nanti dibahas lebih lanjut sama Kobel. Buat teman-teman yang masih stay tune di Podcon, jangan lupa follow Instagram Gaikon di @gaikonIndonesia dan sering-sering share, like, dan komen di YouTube dan podcast kita ya. Good night everyone, bye.